Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di kali ini kami dari kelompok 4 Isa dan Megawati akan membahas tentang prinsip dan pengukuran daya. Apa itu wattmeter elektrodinamometer? Nah, pengertiannya, elektrodinamometer wattmeter adalah alat yang cara kerjanya berhubungan dengan reaksi antara medan magnet pada kumparan tetap dan kumparan bergerak yang dihubungkan melintasi tegangan. Jadi harus berbanding lurus dengan tegangan. Nah, wattmeter elektrodinamometer mirip dengan ampermeter atau voltmeter elektrodinamometer. Ini terutama digunakan untuk mengukur daya. Nah, wattmeter elektrodinamometer prinsip kerja. Prinsip kerja dari wattmeter elektrodinamometer sangat sederhana dan mudah. Hal ini didasarkan pada teori bahwa konduktor pembawa arus mengalami gaya magnet ketika ditempatkan dalam medan magnet. Oleh karena itu akan terjadi defleksi pointer yang terjadi akibat gaya mekanik. Nah, ini berisi dua kumparan seperti kumparan tetap, yaitu kumparan arus, dan kumparan bergerak atau kumparan tekanan atau kumparan tegangan. Nah, selanjutnya untuk kumparan tetap. Kumparan tetap digunakan untuk membawa arus dan dihubungkan secara seri dengan beban di rangkaian apapun. Koil bergerak membawa arus yang berbanding lurus dengan tegangan dan terhubung melintasi tegangan. Nilai arus dibatasi pada nilai minimum karena resistansi non-induktif besar yang dihubungkan secara seri. Diagram rangkaian ditunjukkan pada gambar. Nah, ini pada gambar di samping. Kita bisa lihat pada gambar ya. Ada pointer, ada moving coil atau coil bergerak. Di situ ada seri resistor, hambatan, supply voltage atau tenaga tegangan. Untuk supply tegangannya di situ. Baik, kita lanjut. Konstruksi wattmeter elektrodinamometer. Konstruksi wattmeter elektrodinamometer meliputi kumparan tetap, kumparan bergerak, kontrol, redaman, timbangan, dan petunjuk. Konstruksi wattmeter elektrodinamometer ditunjukkan pada gambar. Nah, di gambar kita bisa lihat itu ada koil bergerak yang bulat, lingkaran. Nah, itu ada dua kumparan tetap di situ. Ada jarum penunjuk juga. Nah, kita lanjut. Koil tetap dihubungkan secara seri dengan beban yang dianggap sebagai kumparan arus. Untuk membuat konstruksi mudah dan sederhana, ini dibagi menjadi dua bagian. Itu adalah dua elemen yang terhubung sejajar satu sama lain. Ini menghasilkan medan listrik yang seragam yang sangat penting untuk bekerja. Kumparan arus dirancang sedemikian rupa sehingga membawa arus lebih 20 ampere. Nah, koil gerak, yang moving coil lingkaran ini dianggap sebagai kumparan tekanan pada instrumen ini yang dihubungkan paralel dengan tegangan supply sehingga arus yang mengalir berbanding lurus dengan tegangan supply. Sebuah pointer dipasang pada kumparan bergerak dengan bantuan pegas untuk mengontrol gerakan. Suhu meningkat saat arus mengalir melalui kumparan. Jadi, untuk mengontrol aliran arus, resistor dihubungkan secara seri dengan koil yang bergerak. Terlanjut, masih konstruksi. Kontrol memberikan torsi pengontrol ke instrumen. Kontrol gravitasi dan kontrol pegas adalah dua jenis dalam sistem kontrol ini. Di antara dua wattmeter elektrodinamometer ini menggunakan sistem kendali pegas karena membantu dalam gerakan penunjuk. Nah, efek yang mengurangi gerakan penunjuk disebut redaman. Dalam hal ini, torsi redaman dihasilkan karena gesekan udara
Dan jenis redaman lainnya tidak digunakan karena merusak flux magnet yang berguna. Nah, timbangan dan pointer. Timbangan dan pointer ini menggunakan skala linear karena kumparan bergerak secara linear. Peralatan menggunakan penunjuk ujung pisau untuk menghilangkan kesalahan paralaks yang disebabkan oleh pengawasan. Kita lanjut ke cara kerjanya. Alat pengukuran wattmeter watt elektrodinamometer ini memiliki dua kumparan, yaitu kumparan tetap dan kumparan bergerak. Nah, yang seperti tadi yang sudah dijelaskan, kumparan tetap dihubungkan secara seri dengan rangkaian untuk mengukur konsumsi daya. Tegangan supply diterapkan ke koil bergerak. Arus melintasi kumparan yang bergerak dikendalikan oleh bantuan resistor yang dihubungkan secara seri dengannya. Kumparan bergerak tempat penunjuk dipasang, ditempatkan di antara kumparan tetap. Nah, ini sesuai di gambar. Kumparan bergerak itu yang lingkaran, kemudian kumparan tetap ada dua seperti setengah lingkaran itu. Nah, kita masih masuk ke cara kerja. Dua medan magnet dihasilkan secara arus dan tegangan pada koil tetap dan koil bergerak. Penunjuk membelokkan saat dua medan magnet berinteraksi. Defleksi sebanding dengan daya yang mengalir melaluinya. Kita lanjut. Nah, akhir kata, mohon maaf dan terima kasih. Oke, sebelumnya ada video tambahan untuk cara menggunakan alat multimeter digital. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan ke praktek mengukur tata cara pengukuran daya menggunakan wattmeter. Di sini saya menggunakan multimeter digital, kemudian remote ya. Remote baterainya yang kita pakai baterai lama. Kemudian ini juga ada baterai baru. Nah, lanjut ke tata caranya. Nah, sekarang kita keluarkan multimeternya. Di sini kabel merah sebagai positif. Kita taruh di sini ya. Ups. Dan kabel hitam untuk yang negatif. Ini sudah kelihatan. Sini kita arahkan ke 20 volt untuk nilainya. Kemudian ambil baterainya. Nah, untuk mengukurnya, silakan kabel positif diarahkan ke baterai bagian negatif. Kita bisa lihat di sini. Nah, positif ke positif, negatif dan ke negatif. Nah, di situ terlihat hasilnya 1,45 ya. Nah, jika sudah, silakan dimatikan lagi. Nah, kita coba ke baterai yang baru yang belum dibuka. Sekarang kita unboxing dulu. Oke, nyalakan kembali ke arah 20 volt. Sini ada minus plusnya. Nah, dan kita tes sama seperti tadi caranya. Di sini tegangannya 1,57. Nah, sekian dari saya, kelompok 4. Isa dan Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.